wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surya Lustio dengan NIM 1908-202085. Di sini saya sebagai tergugat dalam sidang perceraian. Perkenalkan, nama saya Mirhatul Asna Asyari dengan NIM 1908202080. Di sini saya sebagai penggugat dalam sidang perceraian. Perkenalkan, nama saya Farahdiba Solihatul Maula, NIM 1908202110. Di sini saya sebagai hakim mediator dalam sidang perceraian. Perkenalkan, nama saya Ibat Mutmainah Soleha, NIM 1908202102 sebagai hakim anggota dalam sidang perceraian. Perkenalkan, nama saya Dita Ulfira Arfa dengan NIM 1908202116. Di sini saya sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasus perceraian. Perkenalkan, nama saya Siti Maimuna dengan NIM 1908202112. Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus perceraian. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha, NIM 1908202108. Di sini saya sebagai kuasa hukum tergugat dalam sidang perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menimbang kemarin sudah dilaksanakan dan surat gugatan telah dibacakan pada tanggal 15 September 2022 dengan nomor perkara 123/PDTG/2022/PA Sumber dalam perkara antara Mirhatul Hasna sebagai penggugat melawan Surya Yulistio sebagai tergugat. Menimbang bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130/154 RDG dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumber Cirebon. Menimbang bahwa ternyata penggugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sumber. Menimbang bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini. Yang pertama, Nita Rahmawati SH, yang kedua Farahdiba SHMH, yang ketiga Eri Hairina SHMH. Baik, penggugat dan tergugat, siapakah yang Anda pilih untuk menjadi hakim mediator? Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Saya sebagai penggugat memilih hakim mediator Ibu Farahdiba SHMH sebagai hakim mediator nanti saya proses mediasi. Menetapkan 1. Menunjuk Farahdiba SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 123/PDTG/2022/Pengadilan Agama Sumber. 2. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 hari kerja terhitung sejak awal penetapan ini. 3. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Baik, pramediasi hari ini telah selesai. Untuk proses mediasi bisa dilanjutkan di lain hari. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Farahdiba Solihatul Maula. Di sini saya sebagai hakim mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Mirhatul Asna Asyari. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Kemudian Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Lustio. Di sini saya sebagai tergugat dalam kasus perceraian ini. Baik, Ibu silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Maimuna SH. Saya sebagai kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Siti Maimuna dan Partner. Silakan Ibu. Baik, saya Maratu Soleha SH, kuasa hukum dari tergugat dari kantor hukum Maratu Soleha SH dan partner. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian perceraian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1
tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perceraian tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang artinya tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga itu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir yaitu kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu beserta kuasa hukumnya sudah sepakat? Saya setuju, Bu. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, jika semuanya sepakat, bagaimana jika kita mendengarkan keterangan dari Ibu Hasna? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju. Silakan Ibu Hasna. Baik, terima kasih Bu Mediator. Jadi begini Bu, saya di sini sebagai istri dari tergugat Saudara Muhammad Surya Yudhistio. Izinkan saya untuk menceritakan kronologi terlebih dahulu. Jadi kami menikah pada tahun 2015 dan saat itu sedang menetap di kota Jakarta. Akan tetapi pada bulan Oktober yaitu tahun 2020 kami sekeluarga pindah ke kota Cirebon. Pada saat itu pernikahan kami baik-baik saja seperti keluarga biasanya, yaitu kami hidup dengan bahagia dan masalah ekonomi pun saya rasa bercukupan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi pada tahun 2021 ini masalah dalam rumah tangga saya itu datang, tepatnya pada awal bulan Juli 2021 suami saya telah di PHK dari tempat pekerjaannya. Pada saat itu suami saya itu di PHK karena di dalam pabriknya itu ada program pemutusan karyawan atau pemberhentian karyawan dikarenakan pada masa itu adanya kejadian masa pandemi COVID-19. Akhirnya keadaan rumah tangga saya pada saat itu yang selama ini saya rasakan keluarga yang bahagia, ekonomi yang bercukupan dan selalu harmonis, baik dari suami maupun dari anak juga, kita selalu merasa bahwa keluarga kita itu harmonis lah. Nah, pada masa pandemi itu keluarga saya malah banyak percekcokan yang terjadi di antara saya dengan suami, dikarenakan suami saya sendiri ketika di PHK dia itu tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi kebanyakan tuh suami saya ketika pas di PHK ya udah diem di rumah, kerjaannya main game, ya bersantai-santai gitu. Jadi nggak ada usaha buat mencari pekerjaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Padahal di sini keluarga kami itu emang lagi membutuhkan dana untuk ya mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangga. Baik mediator, di sini pada sampai tahun 2022 awal ya, sering banget terjadi percekcokan terus-menerus antara saya dengan suami. Yang semakin hari itu ya menurut saya semakin parah lah percekcokan tersebut. Dikarenakan dia sebagai suami itu memberikan nafkah yang tidak layak menurut saya. Padahal saya dengan anak-anak itu sangat membutuhkan dana atau nafkah dari suami untuk menyambung kehidupan saya. Apalagi di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak kebutuhan keluarga yang harus saya butuhkan, sehingga mengakibatkan kondisi keluarga saya yang dahulu sangat bahagia, ekonomi yang cukuplah untuk memenuhi kebutuhan saya,
sekarang malah nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi usaha dari suami saya untuk memenuhi nafkah keluarga tuh nggak cukup buat saya, karena kan Bu Hakim Mediator mengertilah kalau kehidupan rumah tangga nggak luput dari yang namanya dana atau keuangan. Karena kan nggak sewajarnya, maksudnya sebagai suami itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan anak dan istrinya. Nah, yang terakhir ada lagi Bu Mediator. Pada bulan September 2022 itu saya pernah mengalami KDRT yang dilakukan oleh suami saya. Padahal di sini tuh saya hanya meminta hak saya sebagai istri kepada suami agar dia itu tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Walaupun keluarga kami masih dibilang keluarga kecil, tapi kan kalau emang kebutuhan dalam rumah tangga itu pasti banyak lah. Nggak harus nunggu keluarga besar dulu. Walaupun keluarga kecil juga kita harus butuh yang namanya dana untuk masalah rumah tangga. Nah, di sini saya mengalami KDRT, yaitu suami saya melakukan kekerasan dengan cara membanting saya, mencekik saya, sampai anak saya yang melihat pun ikut tidak kuat melihat ibunya disiksa seperti itu. Nah, pada saat itu ketika saya meminta hak saya untuk suami saya memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dia malah memarahi saya karena dia bilang kalau saya itu tidak bisa memahami atau mengerti keadaan suami, karena dalam kondisi pandemi ini dia itu katanya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi yang saya lihat dia di rumah tuh ya hanya diem-diem saja, main game, nggak berbuat apa-apa, jadi kayak nggak ada usaha gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Nah, jadi dari kronologi tersebut yang saya kira awal pernikahan itu suami saya bisa dijadikan sebagai imam terbaik, kepala rumah tangga terbaik dalam keluarga ini. Ketika ada masalah ini malah sikap dan sifat yang saya kenal dulu sebelum nikah dan sampai awal nikah itu udah tidak ada di dalam diri suami saya. Jadi suami saya sekarang jadi kayak temperamental gitu. Kalau saya meminta hak saya malah dia merahi balik saya gitu. Mungkin seperti itu, Bu Hakim Mediator. Terima kasih. Baiklah Ibu, dengan kronologi seperti itu, apakah Ibu ingin tetap melanjutkan proses perceraian? Ya Bu, saya yakin saya akan tetap memperlanjutkan proses perceraian ini karena saya sendiri sudah tidak tahan dengan sikap dan sifat suami saya yang temperamental. Apakah Ibu dan Bapak sudah mempunyai anak? Sudah Bu, saya dan suami sudah memiliki anak 1 perempuan. Apakah Ibu tidak memikirkan psikologis anak tersebut? Apakah Ibu tidak memikirkan psikologis anak tersebut? Apakah Ibu tidak memikirkan psikologis anak setelah proses perceraian tersebut? Saya di sini sudah tidak kuat dengan sikap suami saya. Saya di sini sudah berusaha mempertahankan rumah tangga saya agar tetap utuh, agar tetap berjalan semestinya. Saya juga ikut membantu untuk mengisi atau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja separuh waktu, akan tetapi tetap fokus juga dengan keluarga. Nah, sedangkan suami saya ya setahu saya cuma hanya diem saja gitu di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha untuk mencari nafkah yang layak untuk keluarga kami. Jadi menurut saya sudah yakin dengan keputusan saya untuk tetap bercerai dengan suami saya. Apalagi suami saya sendiri sudah melakukan main tangan atau main fisik terhadap saya. Apakah keluarga Ibu sudah memperbolehkan perceraian ini? Boleh Bu, karena dilihat dari sikap dan sifat suami saya yang sudah memperlakukan saya tidak baik dan melakukan KDRT, maka sepenuhnya keluarga saya mendukung untuk berpisah dengan suami saya. Apakah Ibu masih bersikukuh untuk bercerai atau tidak ingin mendengarkan penjelasan dari suami Ibu? Menurut saya tidak perlu karena saya sangat yakin untuk tetap bercerai pada suami saya. Baik, bagaimana tanggapan saudari sebagai kuasa hukum penggugat atas keputusan? Ulangi. Ya, lanjut aja. Baik, bagaimana tanggapan saudari selaku kuasa hukum penggugat atas keputusan klien Anda? Baik Bu Mediator, saya sebagai kuasa hukum penggugat bahwasanya telah mengikuti keputusan dari
penggugat karena dilihat dari berkas-berkas laporan penggugat bahwasanya suami telah melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga klien saya, sehingga hal ini tidak dibenarkan untuk melanjutkan berumah tangga. Begitu Bu Mediator. Kesempatan berbicara saya akan diserahkan kepada tergugat. Silakan tergugat untuk menjelaskan pendapatnya. Baik, jadi begini Bu Mediator, bukannya saya tidak mau untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, akan tetapi pada saat pandemi COVID seperti saat ini akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak menemuinya juga. Kemudian untuk mengenai saya melakukan kekerasan kepada istri saya itu, saya melakukannya dengan tidak sengaja karena pada saat itu istri saya selalu menuntut saya untuk mencari pekerjaan. Padahal saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, akan tetapi tidak mendapatkannya. Nah, kemudian saya itu posisinya sedang emosi, jadi saya melakukan itu karena di luar nalar saya. Begitu Bu Mediator. Maaf Bu Mediator, apakah dengan alasan seperti ini suami saya berani main tangan, main fisik dengan saya? Wajar dong saya sebagai istri menuntut hak saya untuk memenuhi semua kewajiban suami saya dengan memberi nafkah dengan layak. Para penggugat diharapkan untuk tenang dulu. Mari kita dengarkan pendapat dari Bapak Surya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan mengenai hal yang disampaikan oleh Ibu Asna? Baik, terima kasih Bu Mediator. Di sini saya izin menanggapi pernyataan dari Bu Hasna mengenai Pak Surya yang tidak menangkap Bu Hasna dengan tidak layak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Surya, bahwasanya beliau sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, akan tetapi dengan kondisi yang saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti dahulu, sehingga sebagai seorang istri yang berbakti seharusnya Ibu Hasna dapat memaklumi kondisi yang dialami oleh Pak Surya. Baik tergugat, apakah selama pandemi tergugat tidak ada niatan untuk membuka usaha sendiri selain mencari pekerjaan luar? Saya sudah berusaha Bu Mediator, akan tetapi untuk membuka usaha tersebut membutuhkan modal yang sangat besar sehingga tidak cukup untuk membuka usaha tersebut. Akan tetapi saya juga berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Di samping itu juga untuk penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga saya Bu Mediator. Apakah hanya itu yang bisa Bapak lakukan dalam memenuhi kebutuhan keluarga? Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai tukang ojek, akan tetapi pekerjaan tersebut itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya Bu Mediator. Maaf Bu Mediator, seharusnya sebagai suami itu pahamlah mengenai kondisi keluarganya itu seperti apa. Kalau dia benar-benar sayang dengan saya, peduli dengan keluarganya, maka pasti suami saya itu akan selalu berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Jadi enggak ya ketika dia usaha jadi tukang ojek terus penghasilannya emang enggak memenuhi standar dari kebutuhan keluarga, dia tuh enggak lebih berusaha gitu tuh. Jadi kan maksudnya kalau menurut saya sebagai suami itu pahamlah ini keluarga tuh butuh yang namanya nafkah untuk melangsungkan kehidupan. Jadi ketika suami sudah berusaha pun nanti saya sebagai istri pun akan mendukung sepenuhnya untuk usaha yang dilakukan oleh suami saya. Tapi di sini suami saya tuh yang nggak ada usaha semaksimal mungkin tuh. Begitu Bu Hakim Mediator. Maaf Bu Mediator, saya sebagai suami itu sebenarnya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh keluarga saya tersebut. Akan tetapi dengan pandemi yang saat ini merebak itu tidak memungkinkan untuk kembali memulai usaha. Akan tetapi semua ini gara-gara dia Bu Mediator, karena dia itu selalu menuntut saya untuk mencari pekerjaan, tetapi di luar sana itu sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan Bu Mediator. Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga bahtera rumah tangga, akan tetapi utuh dan anak-anak pun dan istri pun juga terpenuhi akan kebutuhan yang
saya penuhi Bu Mediator seperti itu. Maaf sebelumnya Bu Mediator, yang saya lakukan saat ini itu karena saya sudah tidak puas dengan sikap dan sifat suami saya. Dia selalu berusaha untuk membela dirinya sendiri dengan alasan sudah berusaha untuk mencari pekerjaan sana sini saya ini. Cuman ya menurut saya di sini tuh saya sudah sangat tidak kuat menghadapi sikap dan sifat suami saya, apalagi di awal sudah jelas bahwa suami saya melakukan tindak KDRT. Di sini saya cuma berusaha untuk menuntut keadilan apa saja yang seharusnya menjadi hak saya dan hak anak saya sendiri. Begitu Bu Hakim Mediator. Ya sudah ada baiknya sekarang ibu dan bapak masing-masing berintrospeksi, tenangkan pikiran dan hati. Saya berpesan supaya pikirkan kembali secara matang-matang dan coba mengingat kenangan-kenangan ibu dan bapak dahulu, dan mengingat bagaimana kondisi anaknya jika terjadi perceraian, karena tidak semua masalah harus berakhir dengan perceraian. Baik, terima kasih Ibu Hakim Mediator atas saran-sarannya, tetapi saya tetap berpegang teguh sama pendirian saya untuk tetap melanjutkan kasus ini sampai ke dalam persidangan. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu, karena proses mediasi kali ini tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadirkan dalam persidangan. Baik, Bu Hakim Mediator, terima kasih atas